tapi belum yang Yasminaper ya, belum ya gitu. Halo semuanya, perkenalin nama aku Dira Dan aku Tiara. Hari ini kita kedatangan tamu nih guys. Boleh dikenalin namanya siapa, jurusan berapa, dan semester berapa? Oke, hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Raisa Sabira. Saat ini aku ada di jurusan Mass Communication dan angkatan B28. Oke. Sekarang kalau boleh tahu kesibukannya apa aja sih di kampus ini? Sibuk ya, nanya tentang kesibukan. Untuk yang pertama, sekarang ini aku lagi sibuk ngerjain tugas kuliah ya, karena semester 3 udah lumayan padat gitu. Terus yang kedua, aku sekarang lagi fokus jadi aslab. Jadi aslab. Nah setelah itu aku juga ada mentoring. Ya, jadi aku dapat kesempatan untuk bisa dapat peran mentoring di bawah SASC, BINUS gitu. Terus di luar kampus itu aku ada beberapa kegiatan lagi sih. Gitu. Kan kamu tadi bilang jadi udah jadi aslab terus ada mentor. Kalau boleh tahu tuh mulai jadi aslab dan mentor tuh dari semester berapa ya? Oke, untuk mulai dari aslab dan mentor itu start di semester 3 sebenarnya. Baru dong berarti ya? Baru banget di semester 3 dan udah berjalan sekitar 3 sampai 4 bulan dan lumayan menantang ya. Lumayan menantang. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kenapa sih kamu tuh tertarik buat daftar jadi aslab, jadi mentor? Soalnya kan di semester 3 ini juga lumayan sibuk juga lah ya hitungannya. Oke, alasan utama kenapa pengen jadi aslab dan mentor sebenarnya aku lebih kepengen pertama dalam pengalaman ya, karena aku tuh pengen banget jadi dosen sebenarnya gitu. Keren. Iya, terima kasih banyak. Nah setelah itu karena aku lumayan well planned, jadi aku mikirin nih gimana caranya sih supaya aku bisa nambah skill biar jadi dosennya baik lah istilahnya gitu. Nah setelah itu peran aslab dan mentor ini lumayan penting gitu, karena dua-duanya kan sama-sama ngajar gitu sih alasan utamanya. Keren. Nah, tadi kan kamu bilang udah 3-4 bulan lah ya menjadi mentor sama aslab nih. Betul. Kalau boleh tahu kira-kira kalau dari kamu sendiri, pengalaman kamu nih plus minusnya apa sih jadi mentor sama jadi aslab? Plus minus, mungkin lebih banyak plusnya ya, karena baru berjalan 3-4 bulan dan baru ngerasain butterfly-nya lah gitu. Yang pertama ketemu sama kakak-kakak semuanya ya. Yang pertama itu kalian seru-seru banget juga, dan mungkin aku nggak akan dapat kesempatannya kalau aku nggak jadi aslab gitu. Terus juga yang kedua, deket banget juga sama dosen-dosen dari communication department gitu, bisa dikenal juga. Dan materi-materi yang diajarin tuh kan sebelumnya aku belum pernah dapat ya, dan aku belajar di aslab itu. Dan ngelihat kakak-kakak juga yang emang udah lebih jago daripada aku, dan aku bisa belajar banyak sih dari situ. Gitu. Keren banget nih, keren. Tapi kira-kira setelah nanti di semester selanjutnya kamu ada kepikiran nggak? Kayaknya aku mau jadi aslab lagi deh, mau mentoring lagi deh kayak gitu. Aku ada rencana mau aslab itu sampai semester 5 tadinya gitu. Sama mentor juga tadinya mau sampai semester 5. Cuman karena di semester 5 aku akan mengambil jalan yang lain, jadi sepertinya aslabnya cuma sampai semester 4 sih gitu. Berarti 1 tahun aja cukup ya? 1 tahun gitu. Nah, sekarang aku pengen banget nih bahas yang lain, karena aku dengar-dengar di luar kampus pun kamu tuh banyak kegiatannya nih. Betul. Ya. Kalau kita dengar-dengar sih kamu ikut acaranya Wardah ya. Kalau boleh diceritain dikit nggak, kamu tuh di Wardah tuh ngapain aja sih sebenarnya? Oke, jadi sebetulnya di Wardah itu aku ikut komunitasnya. Nama komunitasnya itu Wardah Youth Ambassador. Basically itu kayak komunitasnya Wardah yang emang fokus untuk nge-branding produk-produk mereka kayak gitu. Jadi sebagai content creator-nya Wardah lah gitu kira-kira. Jadi content creator Wardah gitu Iya, ya. betul. Terus kalau kamu juga jadi bisa dibilang brand ambassador gitu nggak sih? Jadi kayak brand ambassador kayak Wardah gitu-gitu tuh bisa? Iya bisa sih, bisa disebut kayak gitu. Tapi belum yang Yasminaper ya, belum ya gitu. Doain aja ya. Oh, jadi kalau misalkan ada event di luar kayak gitu kamu nge-shoot. Betul kayak gitu. Berarti itu di-invite dari Wardahnya ke acaranya ya? Betul gitu. Nice. Terus dengar-dengar juga nih katanya kamu malah jadi brand ambassador Photomatic. Betul. Betul. Keren banget.
Thank you so much. Kalau untuk Photomatic sendiri itu kan waktu itu mereka ada kayak semacam selections gitu ya. Sebenarnya iseng sih daftarnya karena aku suka bikin konten juga. Dan waktu itu konten aku tuh lumayan bisa dibilang kayak storytelling gitulah dan soft selling juga, dan mungkin itu yang disukain sama Photomatics gitu. Makanya aku terima dan jujur kaget sih, ternyata yang keterima itu dari seluruh kampus di Jabodetabek gitu. Jadi ada yang dari kampus IPB, UI, Untar kayak gitu tuh banyak banget gitu, dan aku ketemu sama banyak banget teman-teman yang sama hebatnya, itu keren-keren banget sih anaknya. Berarti ini seleksinya pun cukup Iya. ketat dan Iya. sulit lah ya. Betul. Kamu keren sih. Terima Sampai kasih. lolos Terima loh. kasih. Keren banget. Terus kita juga denger nih dari baca-baca itu kamu katanya juga join sosial Iya. Soko Network. Iya, Soko Yes. Network. Yes, betul. Dari beberapa komunitas beauty dan juga skincare yang aku jalanin, itu kan pasti ada mutual Instagram gitu ya kak. Nah di mutualan Instagram aku itu tuh waktu itu sempat ada ajakan buat ikut komunitasnya Sosyola, yaitu Soko Network. Dan ya udah aku daftar lah karena ingin menambah pengalaman lagi dan lagi gitu ya. Terus setelah itu ada beberapa seleksi juga dan akhirnya aku keterima, alhamdulillah gitu. Dan untuk tugasnya ngapain aja, sebenarnya kita lebih ke, kalau Sosyola itu kan ada aplikasinya ya, dan kita biasanya bisa review tuh. Nah biasanya aku review produk-produk tuh di situ gitu sih. Nah, tapi dari sejauh ini kegiatan yang udah kamu ikuti nih dari Photomatics, Wardah, sama Soko Network ini, kira-kira menurut kamu nih yang paling berkesan apa sih di mana gitu? Yang paling berkesan buat aku sebenarnya semuanya, cuman karena Wardah dan Photomatics ini sudah berakhir, jadi menurut aku yang paling berkesan menurut aku tuh ya Wardah dan juga Photomatics ini, karena aku ketemu sama teman-teman yang seumuran. Seru banget gitu kan. Jadi match ya. Iya, dan Gen Z friendly banget ya gitu. Gitu sih, yang paling berkesan buat aku. Oke, nah aku juga lihat nih, karena aku stalking Instagram kamu. Jadi aku lihat kamu tuh di Instagram, kalau nggak salah ada uraikan apa ya? Uraikan gigi Iya, kita, ya, itu betul. semacam blog atau gimana? Iya, bisa dibilang itu semacam blog yang emang aku buat sendiri di Instagram. Jadi basically aku tuh suka banget makan dan aku suka banget nulis. Oke. Ya, jadi ya apalagi kalau bukan nulis tentang makanan gitu kan. Betul. Nah, jadi karena aku belum terlalu pede untuk nge-review makanan secara langsung by video gitu, jadi aku coba untuk nulis by text di caption kayak gitu. Nah karena waktu itu aku juga suka banget ngedit foto, jadi akhirnya aku foto makanannya, aku edit di salah satu aplikasi kebanggaan kita ya, Canva gitu kan. Iya, Betul gitu. sekali. Terus abis itu aku nulis dan alhamdulillah teman-teman aku juga suportif sih, jadi ngedukung semua gitu. Oke, berarti kamu mulainya udah cukup lama kah dari SMA atau baru masuk awal kuliah ini apa gimana? Kalau untuk yang uraikan di sini itu pas SMA sih, gitu. Berarti udah lama ya? Udah lama, ya. Berarti. Terus berarti ini kamu moto misalnya kayak bikin blog tentang makanan ini, berarti kayak kamu misalnya lagi makan kemana itu selalu atau gimana? Bisa dibilang kalau foto makanan tuh hobi ya, hobi ya. Jadi setiap ada makanan doa. Nah, gitu doang. masih makan Instagram dulu Iya, nih. makan Instagram dulu gitu sih biasanya. Oke, berarti kan kalau dari SMA udah banyak nih makanan-makanan yang udah kamu bikin blognya. Dari semua makanan itu ada nggak sih makanan yang paling berkesan? Makanan yang paling berkesan buat aku yang aku upload di Instagram first aku itu ada bakery deket sini di Palmerah. Oh ya? Itu sampai aku jadiin tugas public speaking aku. Apa tuh kalau boleh tahu? Aku tuh suka banget manis dan aku suka banget pastry kan. Nah jadi di situ tuh ada beberapa pastry kesukaan aku dan ambience-nya tuh bener-bener bagus banget. Nggak begitu rame tapi vibes-nya tuh nyaman banget gitu. Dan aku yakin aku bisa lama-lama sih di situ. Jadi aku bikin video buat tugas di situ. Itu yang berkesan Banget. banget. Nih, kalau boleh tahu di mana nih tempatnya? Em, Atau kamu mau gatekeeping? Iya nih. lihat aja ya di Instagram. Oh, oke, boleh. Instagram ada di sini. Nanti kita cantumin ya.
ada rencana apa lagi nih buat kembangin blog itu? Dari yang sekarang mau buat apa lagi supaya terus berkembang? Oke, kalau untuk blog itu sebenarnya sekarang aku tuh nggak begitu fokus banget ya. Aku lebih fokus ke beauty dan juga skincare di first Instagram aku. Cuman kalau ditanya apa yang bikin nanti berkembang nantinya itu mungkin aku akan lebih fokus ke video kali ya. Aku akan buat video karena kan sekarang mungkin orang-orang lebih suka nonton video dibandingkan cuman carousel gitu sih. Tapi sebenarnya dari kamu sendiri nih, kamu lebih enjoynya itu nulis blog atau udah take video? Sejujurnya aku lebih suka nulis sih. Oke. Karena aku bisa ngekspresiin semua apa yang aku rasakan melalui kalimat. Betul. Kadang kan kalau misalnya video tuh terpatok sama durasi gitu sih. Cuman kemungkinan karena bukan netizen, penonton Betul. sukanya lebih ke video, jadi ya ada visualnya gitu ya, Iya. jadi lebih enak buat di ini kali ya. Betul dan nambah voice over juga kan bisa gitu. Nah tadi kan kamu udah sebut nih, kamu jadi aslep, jadi mentor, yang jadi ikut Wardah, Photomatics, BA-nya, dan Bikin blog. iya bikin blog juga, Soko Network. Nah kira-kira ada nggak sih yang kayak kamu sampai pengen ke jangka panjang tuh pengen ngelakuin terus? Iya, pengen dinikmatin terus. Iya. Gitu. Pengen dinikmatin terus, sebenarnya cita-cita aku tuh jadi content creator ya. Gitu. Jadi sekarang yang aku lakuin adalah untuk memupuk semuanya supaya aku jadi content creator, istilahnya gitu. Karena kan untuk bikin konten tuh nggak sehari 2 hari, itu butuh kayak 3 tahun sampai 4 tahun untuk bisa nge-grow akun itu sih gitu. Oke. Berarti emang cita-citanya jadi konten kreator dan dosen ya. Amin ya Allah. Keren Nanti jadi dosen gaul ya. Amin. Gen Z abis. Nah sebenarnya ini pertanyaan terakhir dari kita. Kamu boleh nggak sih kasih tips untuk anak-anak muda zaman sekarang nih biar kayak tetap produktif tapi nggak kewalahan juga gitu loh. Jadi time managementnya tuh tetap bagus. Oke, mungkin little tips buat teman-teman semuanya. Mungkin aku juga nggak akan ngasih tahu yang gimana banget, cuman kalian bisa banget untuk gunain semua aplikasi yang kita punya untuk bisa kayak remind everything. Karena aku sendiri karena saking banyaknya itu jadi suka lupa. Gitu kan, lupa itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu. betul. Nah maka dari itu kalau udah tahu kayak kegiatan kita banyak, kalian bisa pakai aplikasi kayak Notion mungkin atau Google Calendar atau apapun itu yang sesuai sama prioritas kalian gitu. Jadi jangan lupa untuk dikerjain semuanya. Kalau udah ada, jangan cuma ditulis doang. Muda ya. Yang muda-muda gitu. Lebih baik dikerjakan. Betul. Nah, oke sih. Jadi segitu aja nih, makasih banget Raisa karena udah mau jadi bagi-bagi insight ya ke kita juga. Waktunya juga. Semoga kamu sukses terus Ya dan Allah, amin. selalu lancar deh ke depannya ya. Terima kasih.